Parisade itu tidak bisa dilakukan pemurnian. Oke. Jadi kalau MLB itu dibentuk, itu penyelenggaranya dulu harus pengurus masa bakti 2016-2021, tidak bisa orang lain. Nah, artinya apa? Mau masa biasa, masa luar biasa harus kepada Om Swastiastu. Salam Rahayu pemirsa Hindu Channel. Hari ini tentu saja ini ya yang dinanti-nantikan oleh pemirsa Hindu Channel, di mana Kisruh PHDI saat ini itu sudah sampai di meja hijau di persidangan tentu saja. Nah, yang dilayangkan oleh PHDI hasil dari Mahasabe luar biasa yang diadakan di Bali. Yang digugat adalah PHDI Mahasabe 12. Ternyata yang digugat bukan organisasinya atau bukan ormasnya, tetapi adalah 6 pengurus yang ada di Parisade kepengurusan 2016 sampai 2021. Hari ini kita akan berbicara langsung, diskusi langsung dengan Bapak Yanto Jaya, SH. Sehat, Pak? sehat. Sepertinya semangat nih, Pak. Oh, sangat semangat sekali. Hari-hari gimana, Pak? Hari-hari seperti biasa, karena aktivitas saya sebagai seorang pengacara, ya biasa mewakili klien di pengadilan, dan terutama sekarang ini saya sedang mewakili 6 orang tergugat. Siapa saja itu, Pak, dari 6 orang? 6 orang tadi, ya yang pertama Bapak Wisnu Bawatanaya, Bapak Ketut Parwate, Bapak Madeda Terawan, Bapak Ketut Sudiarte, Pak Wayan Caterayasa, dan terakhir Pak Ketut Puspa Anyana. Nah, Pak, sebenarnya menjadi dasar dari permasalahan ini apa sih, Pak, dari PHDI tersendiri ini? Sebenarnya tidak ada permasalahan, karena PHDI hasil Mahasabah 12 sebagaimana sudah kita lihat adalah dibuka oleh Presiden, ya, ditutup oleh Wakil Presiden dengan ada pengarahan dari Menteri Agama, dan juga dihadiri oleh Menteri Peranan Wanita, ya, Ibu Bintang, ya. Dan banyak perwakilan ormas, juga dari aparat pemerintah yang lainnya. Sehingga menurut kami, karena itu sudah selesai dan itu sudah diajukan ke Menkumham dari mulai Oktober 2021, akhir Oktober, dan Asunggar beberapa hari yang lalu, ya tepatnya sekitar tanggal 22, mungkin 23 Maret, ya. Nah, itu Kementerian Hukum dan HAM sudah memberikan legalisasinya terhadap pengurus hasil Mahasabe Parisade yang ke-12. Nah, Pak, ini kan Bapak sebagai kuasa hukum dari 6 orang ini kan, Pak. Nah, Mahasabe yang ke-12 ini itu kan berdampak pada kondisi umat, Pak. Nah, kita lihat umat-umat yang ada di daerah-daerah ini kan bingung dengan kondisi ini tentu saja. Nah, sebenarnya ini cacat hukum atau tidak sih, Pak? Karena informasinya bahwa Mahasabe 12 ini cacat hukum. Seperti itu. Jadi Mahasabe 12 itu adalah hak setiap orang untuk mengatakan itu cacat hukum, tapi harus dibuktikan. Jadi kita bicara hukum, cacat hukum itu harus dibuktikan. Nah, tanpa pembuktian itu jelas bahasa awam adalah hoax. Hoax itu sesuatu yang dinyatakan tanpa bukti. Jadi kalau saya berbicara sebagai seorang hukum, ya harus dibuktikan itu cacat hukumnya. Di mana cacat hukumnya? Karena proses untuk Mahasabe itu harus mendapat persetujuan 2/3 dari provinsi yang ada. Oke. Dan Mahasabe 12 itu mendapatkan 27 provinsi. Artinya sudah melebihi dari 2/3. Karena total Parisade kita adalah 34. 27 kita mendapatkan persetujuan, 7 tidak memberikan. Nah, jadi sehingga kita menyatakan itu sah.
Nah, karena itu sah lah, makanya pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden berkenan membuka acara itu. Mahasabah 12. Karena negara juga tidak mungkin sembarangan ingin membuka suatu acara tanpa mengetahui dalamnya. Pasti dilakukan pemeriksaan lebih dulu. Nah, berarti bisa dikatakan resmi, Pak, bahwa dibuka langsung oleh Pak Presiden. Ya, sangat resmi. Makanya dengan kehadiran 27 provinsi tadi sebagai pemegang suaranya, makanya semua acara berjalan lancar sampai 4 hari. Dan ditutup oleh Bapak Wakil Presiden. Dan sudah menghasilkan kepengurusan sebagai Dharma Adiaksa, Ide Bedanda Gede, Bang Buruan Manabe, Ketua Sabuk Walakanya Pak Ketut Puspa Arjana, dan Ketua Umum Pengurus Hariannya Pak Wisnu Bawatanaya. Dan inilah yang tadi saya sampaikan sudah diberikan pengesahannya oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dan dengan disahkan ini sebenarnya ya sudah menjadi acuan untuk seluruh umat Hindu di Indonesia. Bahasanya PHDI itu hanya ada satu, yaitu PHDI hasil Mahasabah 12. Jadi penyebutan di beberapa media PHDI WBT itu keliru. Seharusnya PHDI hasil Mahasabah 12. Jadi karena Pak WBT bukan pemilik PHDI. Bukan pemilik PHDI. Pak WBT itu adalah pengurus. Dalam arti kata beliau adalah melayani umat Hindu. Jadi sebagai visi misinya Parisade jelas melayani umat Hindu di seluruh Indonesia. Sehingga ya kita harus mendukung penuh kepengurusan beliau untuk 2021 ke 2026. Nah, Pak, menariknya lagi ternyata Mahasabah 12 ini dikatakan tidak sah. Terus mari murnikan PHDI. Nah, sebenarnya murnikan ini apa? Apakah hanya dalam hal sampradaya atau seperti apa? Mungkin ini menjadi tanda tanya besar di masyarakat terutama, Pak. Ya, kalau dikatakan pemurnian, Parisade itu tidak bisa dilakukan pemurnian. Karena apa? Hindu di Indonesia itu beraneka ragam. Bukan hanya satu. Bukan Hindu yang datang dari Bali. Hindu itu beraneka ragam. Makanya kita tidak menyebut Parisade Dharma Hindu Bali. Di awal-awal pendirian Parisade, usul-usul nama seperti itu muncul. Tapi kemudian para sesepuh melakukan berbagai perbincangan sehingga nama yang muncul akhirnya terakhir Parisade Hindu Dharma Indonesia. Nah, Parisade Hindu Dharma Indonesia ini jelas mengutamakan Dharma. Jadi bukan lokal geniusnya yang diutamakan, tapi Dharmanya diutamakan. Nah, tetapi dalam pelaksanaannya mengikuti lokal genius. Sehingga Indonesia ini kaya dengan Hindu. Makanya kita bilang Hindu itu universal. Kenapa? Karena Hindu yang ada di Tengger akan berbeda dengan Hindu di Bali. Begitu juga Hindu yang di Bali akan berbeda dengan Hindu yang ada di Tamil, misalnya di India. Begitu juga dengan Hindu di Kaharingan. Tidak bisa kita seragamkan. Makanya semua kita berbicara Hindu itu harus lokal jenisnya harus dihormati. Termasuk juga tadi kita bilang ada desa Lokapa desa Mawacaranya, ya toh. Sehingga semua saya sebagai saya sebagai pengurus yang saya datang dari Hindu Tamil seperti Bapak Ais Kobalen kemarin. Nah, itu kita juga punya cara yang berbeda, tetapi kita tidak pernah melakukan mengutamakan perbedaan itu. Nah, kita harus memakai Wastu Dewa Kutumbakam. Kita semua bersaudara. Nah, kita punya banyak istilah yang harusnya implementasinya harus jalan, ya toh? Dan buat generasi muda sekarang, ya kita buat yang lebih sederhana. Supaya apa? Generasi muda itu bisa mempertahankan dirinya eksis di dalam Hindu. Nah, supaya tidak terjadi konversi. Di Bali hari ini konversi sudah banyak yang terjadi. Nah, sehingga bagaimana kita memberikan pendidikan kepada generasi muda supaya mereka bisa mempertahankan kehinduan. Nah, itu yang harus kita kejar. Jadi, untuk sampradaya di dalam anggaran dasar yang terbaru hasil Mahasabah 12 sudah dihilangkan. Tidak ada lagi kata sampradaya. Tidak ada lagi kata pengayoman sampradaya. Jadi semua sudah selesai. Dicabut oleh siapa? Dihilangkan oleh seluruh peserta Mahasabah. Nah, jadi itu hasil konsensus semua peserta Mahasabah, tidak ada lagi kata pengayoman, tidak ada lagi pengayoman sampradaya, tidak ada istilah sampradaya dalam anggaran dasar. Nah, tetapi Parisade perlu melakukan koordinasi dengan semua organisasi kehinduan. Makanya kalimat pengayoman, kalimat itu diganti dengan koordinasi.
Jadi sebenarnya banyak yang bilang, oh pasal 41 dihilangkan. Bukan dihilangkan. Karena penambahan pasal 141 itu akhirnya yang kata pengayoman itu ada di pasal 42 tetapi tidak ada pengayomannya. Tapi bentuknya koordinasi. Nah, jadi itu. Nah, Pak, sebelumnya ini kan mungkin yang menjadikan pertanyaan besar di masyarakat dan menjadi solusi bagi masyarakat, kenapa sih nggak internal aja? Kenapa sih nggak selesaikan secara kekeluargaan Hindu saja gitu kan? Jangan sampai ini yang menjadi penengah adalah umat lain gitu kan. Dengan masuknya persidangan sekarang, ini kan yang menjadi penengah adalah orang lain seperti itu. Kenapa tidak bisa diselesaikan secara internal? Nah, sebelumnya itu sudah apa belum, Pak? Sebelum masuk pada gugatan saat ini persidangan. Jadi bicara sesuai pertanyaan yang tadi, menurut saya kita ini kan berbicara sebagai organisasi keumatan yang punya anggaran dasar anggaran rumah tangga. Nah, semua pihak harus patuh pada situ. Dan sudah jelas seperti saya sampaikan tadi, pemilik suara itu untuk bisa menyelenggarakan satu muhasabah adalah Parisada Provinsi. Parisada Provinsi itu diwakili oleh ketuanya. Karena ketua lah yang dipilih di dalam satu lokasabah provinsi, bukan yang lain. Sehingga kalau ketua Parisada Provinsi kemarin mungkin hadir di muhasabah seluruhnya, sebanyak 34 atau 2/3, kemungkinan itu sudah bisa dijadikan pointers awal untuk menyatakan MLB itu sah. Tetapi nyatanya, ketua-ketua Parisada Provinsi itu tidak hadir di sana. Karena mereka memberikan persetujuannya kepada kita untuk menjalankan muhasabah 12. Sebanyak 27 provinsi. Jadi artinya legitimasinya tidak ada di sana. Sehingga karena legitimasi tidak ada di sana, ya pihak-pihak yang tidak punya legitimasi harusnya legowo. Tidak perlu lagi melakukan mediasi dan sebagainya. Karena mereka tidak punya hak. Seharusnya pihak-pihak yang ikut di MLB itu bisa mempersiapkan diri lebih baik untuk hadir di muhasabah 12. Lakukan segala upaya supaya bisa terpilih sebagai pengurus. Apakah upayanya itu akan berhasil atau apakah upaya itu berhasil? Itu nanti terserah kepada pemegang suaranya. Karena dalam muhasabah itu apabila tadi kita sampaikan di tatib sudah diatur usulan untuk ketua itu adalah 8 provinsi. Nah, seandainya katakanlah kemarin itu yang melakukan MLB hadir di muhasabah 12, mereka bisa mendapat dukungan 28 provinsi, otomatis jadi ketua. Nggak perlu lagi membuat seperti sekarang ada tandingan begitu kan. Sehingga orang di luar sana juga berpikir Parisadanya ada satu gitu. Dan kita juga sebenarnya berpikir mereka akan legowo pada saat muhasabah kita dianggap sah oleh negara. Tetapi ternyata tidak. Kemudian mereka mengajukan gugatan. Nah, sebenarnya Bapak dari awal tadi menyampaikan sebenarnya ini tidak ada masalah. Nah, tapi kenapa Bapak melayani sampai ke persidangan? Nah, karena pertama Pak WBT merasa apapun itu bentuknya, karena itu sudah masuk ke persidangan harus dijawab. Nah, beliau menunjuk saya dengan beberapa teman, tim, ada sebanyak 16 orang untuk jadi kuasa hukum. Nah, ternyata yang digugat kan tidak hanya Pak Wisnu Bawatanaya, tapi ada 5 lagi yang lain seperti yang saya sebutkan tadi. Sehingga ke-6-nya memberi kuasa kepada kami untuk melayani gugatan itu. Jadi setiap ada gugatan, supaya nanti putusannya tidak membuat permasalahan di umat harus kita hadapi. Supaya nanti tidak rancu nanti itu loh. Karena seolah-olah kalau orang menggugat berarti dia benar. Kan image di masyarakat seperti itu. Setiap kali seseorang menggugat berarti dia benar. Karena padahal belum tentu. Karena semua gugatan harus dibuktikan itu. Sebenarnya Bapak mengetahui tidak bahwa akan diadakannya MLB? Atau memang rencananya bukan MLB sehingga jadinya MLB? Nah, kalau kita lihat dari izin, dari surat-surat yang kita temukan, itu ternyata kan memang ada forum komunikasi yang dibentuk oleh Parisada-Parisada Provinsi. Ya, di mana mereka mengadakan acara katakanlah seperti brainstorming itu ya di Bali pada tanggal 18 sampai 19 itu. Rencananya dalam rangka persiapan untuk muhasabah 12 juga. Tetapi anehnya di hari kedua berubah menjadi muhasabah luar biasa. Dan pihak-pihak yang ikut di situ pada hari pertama akhirnya mengundurkan diri seluruhnya di hari kedua. Karena tidak ingin terjebak pada situasi itu. Nah, kalau mereka tidak mengundurkan diri, berarti mereka tidak akan memberikan surat dukungan kepada kita. Nyatanya mereka memberi dukungan. Artinya mereka mengundurkan diri dari sana, memberi dukungan kepada kita.
Karena dilihat jaraknya juga cukup jauh. Itu tanggal 19 kita menyelenggarakan muhasabah kan 28 Oktober. Artinya dalam sebulan itulah kita berupaya mengumpulkan dukungan dari 27 provinsi itu. Jadi tidak hal yang gampang. Karena ada beberapa provinsi yang juga masih bertahan untuk tidak memberikan dukungan, tapi akhirnya memberikan. Dan dari 34 provinsi se-Indonesia itu 27 memberikan dukungan, dan 5 provinsi tetap bertahan dengan MLB. Makanya kita bekukan. Di antaranya adalah Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Papua Barat. Nah, dari 5 yang kita bukukan itu, 2 sudah kita bentuk kepengurusan baru, yaitu untuk Kalimantan Tengah dan Jawa Barat. Nanti menyusul 3 provinsi yang lainnya. Jadi itu menunjukkan, ya kita sudah eksis, sudah hadir di masyarakat. Jadi saran saya masyarakat tidak perlu ragu-ragu, hanya ada 1 PhD, yaitu hasil muhasabah 12. Oke, luar biasa. Nah Pak, kalaupun memang itu yang menjadi sebuah keraguan dari PHDI yang ada di provinsi-provinsi, dari 5 itu yang dibekukan, sebenarnya ada beberapa yang ragu. Itu ragunya itu karena apa? Atau karena ragunya di PHDI Mahasabah 12 ini yang masih disoroti itu kembali lagi Pak, adalah sampradaya. Nah, disampaikan oleh beberapa masyarakat, dan mungkin ini agar kita bisa meluruskan Pak, menjadikan ini loh sebenarnya itu seperti ini, yang disampaikan tidak benar. Jadi disampaikan, oh Pak WBT itu tidaklah sampradaya, tetapi anggota-anggotanya adalah sampradaya. Nah ini kan berbahaya jika memang ini akan berkembang dan terbiasa didengarkan oleh masyarakat. Mungkin seperti apa Pak? Jadi begini, sebenarnya terjadi kerancuan di masyarakat tentang pengertian sampradaya. Nah, iya. Sampradaya itu kan sebenarnya aliran, ajaran, secara umum dikatakan sebagai bentuk dari satu perguruan, ya. Nah, karena sebenarnya menurut saya Indonesia juga bentuknya sampradaya semuanya. Mayoritas kita ini adalah sampradaya Siwa Siddhanta, gitu. Sementara yang lain juga ada yang aliran sampradaya Waisnawa, sampradaya yang lain gitu loh. Jadi sebenarnya kalau mau ditanya, sampradaya itu pengertian yang diberikan Pak Sugilanus itu sebagai seorang ahli sudah jelas. Jadi jangan dipersoalkan sampradaya itu lagi. Pengertian sampradaya itu juga kita ini sampradaya sebenarnya. Begitu kita menjalankan lokal genius kita jadi sampradaya. Makanya itu saya tadi sudah tekankan di awal, makanya kita bersatu dalam Hindu Dharma. Karena nanti kalau Hindu Tengger, saya tidak sama Hindu Karo, beda saya. Nah, tetapi kita disatukan dalam Hindu Dharma. Karena apa? Hindu yang menekankan pada Dharma. Dharma itu perbuatan. Kita berbuat baik lah. Itu yang harus kita tekankan sekarang. Bagaimana kita bisa memberi bantuan kepada umat. Tidak hanya umat Hindu, tapi umat yang lain. Apalagi kita kalau bertetangga dengan umat-umat yang berbeda, kita juga semampu kita memberikan bantuan. Karena Dharma itulah yang nanti akan menuntun kita kepada karma yang baik. Bagaimana nanti kita pada kelahiran berikutnya bisa mendapatkan tempat yang lebih baik. Dan saya meyakinkan sekali, sampradaya itu dihilangkan kalimatnya, termasuk kata pengayomannya, oleh ketua-ketua provinsi yang hadir di dalam Pesamuan Agung sebelum Mahasabah. Termasuk ketua-ketua provinsi yang hadir di MLB. Sudah dihilangkan itu, apalagi yang masih dipersoalkan. Jadi di Pesamuan Agung, draft ADART itu sudah dihilangkan. Artinya sudah nggak ada persoalan. Nah, gitu loh. Jadi isu sampradaya sudah tidak ada pasca Pesamuan Agung. Karena itu sudah disepakati oleh semua parisada provinsi. Dihilangkan kata pengayoman dan kata sampradaya, sudah hilang. Nah, sebenarnya tujuannya apa Pak dari MLB kalau menurut Bapak? Sebenarnya pandangan Bapak tujuannya apa sih kok bisa membentuk MLB kemudian mengarah pada sampradaya? Nah, kalau menurut saya apa yang dilakukan ini menurut saya lebih didasarkan kepada ada kepentingan mungkin. Kita tidak ngerti apa kepentingannya. Tetapi kepentingan itu jelas-jelas tidak sesuai dengan ADART. Jadi kalau MLB itu dibentuk, itu penyelenggaranya dulu harus pengurus masa bakti 2016-2021, tidak bisa orang lain. Karena pasal 17 Anggaran Dasar menyatakan seluruh sabo di tingkat pusat diselenggarakan oleh Parisada Pusat. Gitu loh, kewenangan Parisada Pusat menjalankan sabo. Nah, artinya apa? Mau muhasabah biasa, muhasabah luar biasa harus kepada pengurus 2016-2021. Nah,
usulnya harus dari 2/3 provinsi dan tertulis gitu loh. Nah, nanti apakah alasannya memenuhi syarat untuk muhasabah luar biasa itu akan dibahas di dalam forum muhasabah luar biasa itu. Nah, pesertalah nanti yang menentukan apa kesalahan dari pengurus 2016-2021. Sehingga itu menjadikan muhasabah luar biasa. Tetapi prosedurnya harus dilakukan oleh pengurus masa bakti 2016-2021, tidak bisa oleh orang lain. Tidak bisa juga oleh Parisada Provinsi. Mereka fungsinya mengusulkan. Nah, itu mesti dicatat. Anggaran dasar kita mengusulkan. Jadi muhasabah luar biasa itu bukan barang haram, barang halal. Tapi harus diusulkan oleh Parisada Provinsi sekurang-kurangnya 2/3. Nah, itu dia. Nah, Pak, Bapak ketika menyampaikan, ketika di persidangan selalu bertanya legalitasnya apa ini MLB. Nah, kemudian apakah ini menjadi kekuatan Bapak, kekuatan dari Mahasabah 12, atau ini sebagai bentuk kelemahan dari Mahasabah luar biasa? Kenapa sebagai seorang pengacara, kita untuk mengajukan gugatan di depan pengadilan, ada punya 2 model legal standing. Sebagai pribadi, legal standing kita adalah kartu tanda penduduk. Jadi pengertian legal standing di sini menurut saya itu adalah pengesahan yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau badan hukum untuk bertindak di depan pengadilan. Jadi kalau pribadi harus KTP. Nah, wajib tuh. Wajib KTP. Dalam hal ini para tergugat yang digugat itu KTP-nya jelas kita lampirkan yang sudah dilegalisir oleh notaris. Sehingga jelas menunjukkan mereka berdomisili di mana. Dan di sini saya tekankan para tergugat itu berdomisili di luar wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Hanya ada 1 di Jakarta Utara. Jadi tidak mungkin itu menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tapi itu nanti akan menjadi ranah pengadilan untuk memutuskannya. Itu sudah kita ajukan sebagai bagian dari eksepsi. Nah, yang tadi kita katakan legal standing. Parisada ini sudah berbadan hukum sejak 2012. Di mana pelopornya adalah Pak Suisme. Beliau juga yang menjadikan Parisada ini menyelamatkan berbagai aset Parisada, termasuk Universitas Hindu Indonesia. Itu adalah legasinya Pak Suisme. Itu harus dicatat besar-besar, itu legasinya Pak Suisme menjadikan Parisada berbadan hukum dan menyelamatkan UNHI. Nah, legasinya Pak Wisnu Bawatenaya adalah membangun kantor itu yang sudah sebegitu lama kita tidak punya kantor sendiri. Nah, besar, mewah. Nah, setelah 60 tahun kita bisa membangun itu. Nah, kembali tadi kepada legal standing tadi, karena Parisada hasil muhasabah 2011-2016 itu sudah di dalam tahun 2012 sudah berbadan hukum, maka kelanjutannya harus berbadan hukum terus. Dan untuk 2016-2021 SK Menkumhamnya juga dikeluarkan oleh negara. Nah, kenapa akhirnya saya mengotot untuk supaya MLB juga memberikan SK Menkumham? Karena mereka sudah mendeklarasikan sebagai 2021-2026. Jadi wajib hukumnya mereka menunjukkan SK Menkumham sebelum mengajukan gugatan di pengadilan. Tanpa itu berarti legal standing tidak sah menurut pendapat saya. Dan itu sudah kita persoalkan dari awal persidangan. Saya sudah meminta kepada majelis hakim supaya itu diperiksa. Cuman permintaan majelis hakim supaya itu nanti disampaikan setelah mediasi. Setelah mediasi saya minta hal yang sama. Lagi-lagi majelis hakim bilang, ya nanti disampaikan saja di dalam jawab-menjawab. Nanti kan kita ada putusan selah. Nah, nanti di situ kita bahas kalau itu terbukti kan begitu. Ya kita berharap nanti putusan selah ya 2 persoalan tadi menjadi trigger untuk putusan selah itu menyatakan gugatan mereka tidak dapat diterima. Mudah-mudahan Astunggara kita berharap kepada Yang Widi. Astunggara. Nah, Pak, seandainya Mahasabah 12 ini menang, itu gimana? Kalau kalah, gimana? Loh, Mahasabah 12 tidak terlibat dalam perkara. Ya mungkin persidangan ini kalau menang gimana, kalau kalah gimana gitu. Loh, kalau saya bilang tadi dari awal, Mahasabah 12 tidak terlibat dalam perkara. Jadi nggak ada untung ruginya buat Mahasabah 12. Yang terlibat kan pribadi-pribadi. Nah, pribadi-pribadi itu kalau kalah, dalam pandangan saya sebagai seorang lawyer, kita bicara bukti dulu. Kalau dari bukti yang ada, ya mudah-mudahan atas restu Yang Widi kita nggak mungkin kalah. Karena bukti, kita bicara hukum itu bicara bukti. Nggak bisa bicara seandainya, jika, ya kan? Nggak bisa, kita bicara bukti tertulis. Nah, tanpa itu
Anda tidak bisa melakukan apapun dari depan hukum. Jadi saya meyakinkan dengan bukti yang ada, ya tadi saya yakin gugatan itu bisa dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima lewat putusan eksepsi, putusan sela nanti. Jadi mereka kalau punya kekuatan, ya menurut saya, ya karena itu tadi dari awal legal standing itu tidak diproses. Jadi berbeda terbalik dengan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ya, itu kalau legal standing diperiksa di depan, tanpa itu mereka akan disuruh tarik gugatannya. Nah, Jakarta Barat punya sistem sendiri yang tidak sama dengan Jakarta Pusat. Ya, kita harus menghormati apa yang ada di situ. Nah, Pak Yanto, jadi Bapak selain memang melayani atau dengan adanya persidangan ini yang sudah berjalan, Bapak sebagai kuasa hukum dari ke-6 tergugat. Ya, betul. Nah, kemudian Bapak juga menjadi ketua hukum di bidang hukum dan HAM PHDI Pusat. Nah, apa yang Bapak sudah lakukan dalam rangka menyelamatkan aset PHDI Pusat yang digugat oleh PHDI MLB? Ya. Jadi perlu saya sampaikan, aset PHDI Pusat itu yang paling berharga itu adalah logonya. Seperti ini. Ini logo ini sudah ada dari sejak tahun 59. Mungkin berubah-ubah sampai versi terakhir itu perubahannya di Mahasabah 11 2016 di Surabaya. Dan logo ini sebenarnya tidak ingin kita daftarkan sebagai merek. Tetapi mengantisipasi dari adanya Mahasabah luar biasa PHDI itu versi 18-19 September di Bali itu, dan atas masukan berbagai pihak, akhirnya kita daftarkan logo ini. Mengantisipasi, jadi khawatir nanti pihak MLB mendaftarkan lebih dulu daripada kita, sehingga kita daftarkan ini. Ini beberapa hari setelah kita membuat pernyataan pers, PHDI hasil MLB itu adalah ilegal. Ini kita sampaikan, dan ini pemiliknya adalah PHDI sebagai organisasi. Ya, jadi pemiliknya itu jelas, itu alamatnya Parisade Indodrama Indonesia, alamatnya Anggrek Deli Murni. Ya, ini jelas alamatnya, logonya. Nah, terus di samping logo kita juga daftarkan kop surat. Ya, kop suratnya seperti ini kita daftarkan juga. Itu sama, pemiliknya adalah Parisade Indodrama Indonesia dengan alamat Anggrek Deli Murni. Ternyata kemudian kita menemukan fakta yang mengejutkan, karena PHDI MLB ternyata ikut serta mendaftarkan juga. Logonya seperti ini, sama semua, mirip persis. Nah, cuman mereka tidak menyebut pemiliknya adalah PHDI MLB, tetapi menyebut namanya adalah Ketua Umum dan Sekretaris Umum terpilih mereka, yaitu Bapak Ida Bagus Putudunia dan Bapak Komang Priyambade, dengan alamat rumah kediamannya Pak Komang Priyambade nih, Jalan Kurincang ini. Ini jelas. Ini. Nah, artinya apa? Kami Astungkar yang Widi memang kerso untuk pengurus Parisade yang sekarang maupun yang kemarin, itu diberi petunjuk untuk mendaftarkan itu, sehingga kita lebih dulu dari mereka 2 bulan. Dan mudah-mudahan negara segera mengabulkan ini, supaya hanya ada satu PHDI, yaitu PHDI hasil Mahasabah 12. Tidak ada PHDI yang lain, dan umat bisa setiap saat meminta keterangan apapun dari kami terkait dengan PHDI. Kami akan memberi pelayanan semaksimal mungkin. Pada ini bedanya duluan dari... Ya, kita lebih dulu 2 bulan dari PHDI MLB. Sehingga secara hukum merek ini jelas kita akan dikabulkan. Tapi saya perlu catatkan di sini adalah, seandainya kemarin kita tidak mendaftarkan logo ini dan kop surat, dan mereka yang mendaftarkan lebih dulu dari kita, Parisade selesai, tidak bisa lagi dipakai oleh siapapun, karena itu sudah milik mereka berdua. Jadi logo Parisade itu jadi milik mereka berdua kalau kemarin kita tidak mendaftarkan lebih dulu. Nah, itulah yang Widi benar-benar kerso memberi petunjuk kepada kita, termasuk masukan dari berbagai pihak, sehingga Pak Wisnu mengambil langkah untuk mendaftarkan ini pada waktu itu. Nah, mungkin ada aset lain Pak? Beberapa... Ya, aset lain ya kita
seperti kita katakan tuh banyak aset yang kita punya di zaman Pak Mandre, dan aset yang tersisa hari ini adalah Unhi, kantor kita di Jalan Ratna, dan ada ruko di Ponorogo. Dan mungkin itu akan kita lakukan proses hukum karena sudah pernah dijual belikan secara tidak sah. Termasuk ada beberapa aset tanah yang surat-suratnya sebenarnya sudah tidak kelihatan, tapi sejarah menyatakan itu milik Parisade. Jadi kita akan berusaha menyelamatkan yang jelas lah surat-suratnya gitu. Nah, Pak, termasuk aset kita yang terakhir adalah kantor Parisade ini. Oh, kantor Parisade yang megah, mewah. Nah, ini sebenarnya kantor Parisade kita yang terakhir ini boleh bilang ya kita tidak mendapat apa istilahnya betul-betul asal usaha sendiri dengan bantuan, terutama waktu itu pada saat Pak Dirjennya Pak Seto itu memberi bantuan cukup besar. Ya hampir ya 4 miliar lebih kurang untuk bantuannya, sehingga kantor itu bisa terwujud tepat pada waktunya. Nah, Bapak proses hukumnya sudah berjalan. Nah, seandainya pemirsa Hindu Channel tentu saja kan berharap untuk ya udahlah ngobrol lah, coba ketemu di Hindu Channel. Gimana Pak? Siap apa enggak? Untuk Simakramo saya setuju saja. Simakramo, tapi tidak membahas perkara. Nah, kalau kita cuma berbincang-bincang, saya pikir biasa, normal itu. Tapi kalau berbicara tentang perkara, mungkin tidak di sini tempatnya di pengadilan. Jadi ya kita berharap semua pihak, apapun nanti putusan pengadilan ya harus legowo menerima itu gitu loh, sehingga kita bisa kembali lagi melakukan dharma kita. Karena kalau saya bilang semua umat bisa berbuat dengan apa yang dia punya, dia bisa berbuat, tidak hanya harus melalui Parisade Hindu Dharma Indonesia. Banyak sekali sekarang organisasi keumatan yang bisa berbuat lebih besar kok. Jadi mari kita dukung Hindu Channel. Siap. Ya. Nah, kita akan, pemirsa Hindu Channel, beliau setuju kita akan melakukan simakrama sambil menunggu keputusan persidangan, tetapi tidak membahas tentang perkara. Nah, Pak, terakhir agar pemirsa Hindu Channel, Bapak Ibu, adik-adik kita itu memahami pada intinya bahwa Mahasabe 12 ini resmi, dan jangan sampai ada kebingungan kepada masyarakat. Seperti itu Pak, silakan. Jadi satu yang perlu saya tegaskan adalah PHDI hasil Mahasabe 12 adalah satu-satunya PHDI yang resmi di Indonesia. Tidak ada PHDI yang lain. Nah, sementara adanya beberapa orang mengatasnamakan PHDI MLB, menurut saya mereka sudah tidak punya legal standing, karena nyatanya negara sudah memberikan legal standing itu kepada PHDI hasil Mahasabe 12. Jadi saran saya kepada seluruh masyarakat Hindu Indonesia, hanya ada satu PHDI, yaitu PHDI hasil Mahasabe 12 dengan susunan pengurus seperti tadi saya sampaikan, Dharma Aryaksa Ida Pedanda Nabi Gede Bang Buruan Manabo, terus Ketua Sabah Walakannya Bapak Dr. Isinul Ketut Puspatnyana, dan Ketua Umum Pengurus Harian adalah Bapak Wisnu Bawatenaya. Dan ini sudah disahkan oleh negara. Jadi hanya ada satu, tidak ada dua. Nah, Pak, terakhir ini Pak, tadi mungkin di sebelumnya tadi. Nah, ini SK turun pada saat proses persidangan. Sebenarnya ini kan menjadi bahan pertanyaan. Terakhir itu Pak. Nah, tadi sudah saya sampaikan dari awal. Yang digugat itu adalah 6 orang tokoh Parisade. Bukan PHDI hasil Mahasabe 12. Sehingga negara memberi pengesahannya. Karena sudah memenuhi semua syarat formil dan material dan formil sudah terpenuhi, sehingga negara memberikan itu. Tapi kalau Mahasabe hasil Mahasabe 12 digugat, ya mungkin hari ini belum ada SK Menkumhamnya. Karena pasti akan menunggu putusan pengadilan yang ingkrah. Baru itu diberikan kepada berarti siapa. Salah yang menggugat nih Pak. Hah? Saya tidak menyatakan itu. Ya, mungkin ini juga restu yang widi buat kita. Siap. Terima kasih Pak. Luar biasa. Walaupun sibuk. Matur nuwun. Semoga lancar. Semoga dengan ini juga umat Hindu tercerahkan. Hanya ada satu PHDI, yaitu PHDI hasil Mahasabe 12. Siap. Dan tidak ada istilah PHDI WBT. PHDI hasil Mahasabe 12. Karena Pak WBT bukan pemilik PHDI, tapi beliau adalah pelayan di dalam PHDI ini. Siap. Mungkin itu ya. Terima kasih. Itulah pemirsa Hindu Channel, diskusi kita pada hari ini bersama dengan Bapak Yanto Jaya sebagai kuasa hukum dari 6 orang yang digugat oleh Mahasabe luar biasa MLB yang dilakukan di Bali.
dan ditekankan oleh Pak Yanto, benar-benar dicatat bahwa hanya ada satu PHDI Mahasabe yang ke-12 adalah yang resmi. Selanjutnya silakan pemirsa Hindu Channel bisa berkunjung atau bertanya kepada Hindu Channel apa yang ingin ditanyakan, bisa langsung DM di Hindu Channel atau di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung selalu like, komen, dan subscribe. Kami tutup dengan Parama Santi bersama dengan Bapak Yanto Jaya. Om Santi, 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 Om. Matur nuwun, Pak. Oke.